Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Gina dari Divisi Data Governance. Hari ini saya akan memaparkan final project saya yang berjudul Perancangan SOP dan Analisis Feedback untuk Optimalisasi Program Pelatihan. Project ini merupakan hasil analisis dari 3 jenis program pelatihan, yaitu program offline, program online, dan program webinar yang dilaksanakan oleh perusahaan startup edutech. Lewat project ini, saya menyusun sebuah sistem tata kelola data yang lebih rapi dan efisien, terutama dalam menangani feedback peserta pelatihan. Dalam pelaksanaan program pelatihan, data feedback adalah salah satu indikator paling penting dalam menilai efektivitas pembelajaran. Namun, tiap jenis pelatihan punya karakteristik dan struktur data yang berbeda-beda. Maka dari itu, saya melakukan analisis mendalam untuk tiap dataset, menyusun SOP tata kelola datanya, membuat prototype tools untuk mempermudah prosesnya, dan juga menyusun laporan monitoring. Tujuannya adalah menciptakan sistem feedback yang efisien, konsisten, dan bisa diandalkan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, dari hasil eksplorasi awal, saya menemukan beberapa masalah umum. Yang pertama itu banyak data duplikat, struktur kolom yang berbeda, kolom kosong, komentar yang menggunakan emoji atau simbol atau angka, hingga perbedaan gaya penulisan peserta yang bikin komentar sulit dianalisis. Nah, untuk menanggulanginya, saya membuat sistem standarisasi komentar otomatis yang mengelompokkan feedback ke kategori seperti sangat bermanfaat, masalah teknis, atau saran materi. Nah, ini penting agar manajemen bisa cepat memahami tren umpan balik tanpa harus membaca komentar satu persatu. Selanjutnya yaitu insight data. Dari hasil analisis yang telah saya lakukan pada program online, saya menemukan perbedaan penilaian mentor yang sangat besar dari nilai 1 sampai 4. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi atau pelatihan lanjutan untuk mentor tertentu. Sementara di program webinar, 50% peserta memberikan skor sangat tinggi, yaitu pada nilai 9-10, tapi beberapa masih merasa gangguan teknis mempengaruhi pengalaman belajar. Selanjutnya untuk offline program justru menunjukkan konsistensi tinggi. Skor mayoritas berada di angka 9-10. Ini menandakan proses pelatihan yang sudah sangat baik. Nah, setiap temuan ini saya sampaikan melalui visualisasi agar bisa lebih cepat ditangkap. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah inkonsistensi dan ketidakteraturan data, saya menyusun SOP Data Governance, di mana ruang lingkupnya mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses pengumpulan data feedback dari peserta, validasi dan cleaning data, standarisasi, kontrol akses dan keamanan, dokumentasi dan metadata, dan monitoring pelaksanaan serta pelaporan evaluasi. Nah, SOP ini menjadi pedoman bagi tim-tim yang terlibat, mulai dari tim data, tim monitoring, tim learning, hingga manajemen untuk menjalankan proses umpan balik secara seragam. Selanjutnya untuk laporan monitoring. Monitoring ini penting untuk memastikan bahwa proses umpan balik berjalan sesuai standar. Laporan monitoring mencatat proses validasi data dan tren feedback, diantaranya presentase komentar yang mengandung data tidak valid, distribusi saran terbanyak, dan jumlah entry yang berhasil distandarisasi. Nah, proses ini memungkinkan tim memahami kualitas data dan isu dominan tiap jenis pelatihan. Selanjutnya untuk prototype tool, saya membuat 2 prototype. Yang pertama yaitu spreadsheet validasi otomatis dengan formula khusus untuk mendeteksi data kosong, duplikat, hingga komentar yang tidak sesuai. Yang kedua yaitu workflow interaktif di Figma yang menggambarkan alur pengelolaan data dari pengumpulan data hingga pelaporan akhir, lengkap dengan pembagian peran tiap tim. Tools ini tidak hanya membantu tim data, tapi juga memudahkan tim operasional dan manajemen dalam membaca hasil pelatihan. Selanjutnya untuk rekomendasi dan
roadmap lanjutan. Untuk jangka pendek, saya merekomendasikan finalisasi SOP, pelatihan staff, dan penyempurnaan spreadsheet. Untuk jangka menengah, saya merekomendasikan untuk mengembangkan dashboard, visualisasi, dan monitoring berkala. Dan untuk jangka panjang, saya merekomendasikan integrasi sistem feedback ke dalam proses pelatihan dan automasi analisis data dengan tools AI ringan. Nah, yang ini bisa memangkas waktu analisis hingga 50% dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Dengan adanya SOP dan tools ini, kita bisa menjaga kualitas pelatihan secara lebih konsisten dan objektif, tidak hanya bermanfaat untuk tim internal, tapi juga memberikan pengalaman belajar yang jauh lebih baik untuk peserta dan pelatihan ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.